tanpa harus berpikir ya, tanpa harus memikirkan mekanisme ayunan yang kemarin kita pelajari, maka mudah saja seperti ada sesuatu yang akan kita pukul. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pukulan serve di tenis, di mana kita bisa melakukan pukulan serve dengan pegangan kontinental ya. Jadi pegangan kontinental ini merupakan pegangan yang kita gunakan untuk melakukan pukulan serve di tenis. Artinya pegangan yang kita lakukan adalah pegangan seperti ini. Ada beberapa teori yang bisa dipraktekkan untuk melakukan pukulan serve seolah-olah itu merupakan pukulan yang natural. Salah satu teori yang ada di masyarakat adalah ketika kita ingin melakukan pukulan serve seolah-olah ada sesuatu yang berada di atas kita, kemudian kita berusaha untuk membelahnya menjadi dua dengan salah satu dari ujung raket ini. Jadi kita membayangkan ada sesuatu di atas kita, kemudian kita melakukan pukulan tanpa melakukan pemikiran dan secara natural. Maka gerakan yang muncul ketika kita akan melakukan sebuah pukulan serve di mana bolanya, kita membayangkan bolanya ada di bagian atas kita, adalah kita melakukan pukulan seperti ini. Jadi bayangkan misalnya di depan kita, di atas kita, itu ada sebuah benda yang harus kita belah menjadi dua menggunakan bagian ujung dari raket ini. Maka secara natural, gerakan yang muncul dari ayunan kita adalah gerakan seperti ini. Itu secara natural tanpa kita harus berpikir kita akan melakukannya kan. Artinya ketika ada sesuatu di sini dan kita harus membelahnya menjadi dua dengan bagian pinggir raket, maka kita melakukan ini. Konsepnya sama dengan pukulan serve, hanya bedanya nanti di ujung ketika kita akan melakukan kontak, pegangan ini kita rubah menjadi posisi seperti ini. Artinya ketika bolanya ada, kita melakukan ayunan seperti itu. Tetapi mekanisme ayunannya adalah mekanisme ayunan di mana kita akan melakukan pukulan pada sesuatu yang ada di atas kita. Misalnya di atas kita 180 derajat, itu ada di 160 derajat. Jadi di depan ada sesuatu yang harus kita pukul, maka kita akan melakukan ini. Kemudian untuk menambah tenaga yang muncul dari ayunan kita, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita akan melakukan ancang-ancang lebih jauh ke belakang. Artinya seperti ini. Satu lagi, salah satu tips untuk mengenerate power ya ketika melakukan pukulan serve adalah bayangkan apa yang akan kita pukul itu tinggi, dimana kita harus melakukan lompatan. Jadi lompatannya adalah lompatan masuk ke dalam lapangan, dimana untuk mencapai pukulan tersebut kita harus melakukan lompatan. Jadi secara natural kita akan melakukan ini. Tanpa harus berpikir ya, tanpa harus memikirkan mekanisme ayunan yang kemarin kita pelajari, maka mudah saja seperti ada sesuatu yang akan kita pukul. Jadi secara natural akan melakukan mekanisme ayunan yang mengalir sesuai dengan naluri kita untuk melakukan pukulan tadi. Nah di ujung itu kita melakukan pronation, perubahan kepala raket di detik-detik akhir ketika akan melakukan kontak agar dapat memukul bola yang ada di depan kita. Tetapi itu hanya basic ayunan, di mana untuk melakukan serve kita harus melakukan ini ya. Jadi tanpa adanya bola atau tanpa adanya tangan kiri, maka kita bisa melakukan ini. Secara natural gerakan tersebut adalah gerakan yang nantinya muncul ketika melakukan pukulan serve. Perkembangannya nanti kita harus menyesuaikan dengan bola yang kita lempar, kontak point, dan perubahan center of gravity dari tubuh kita untuk menghasilkan pukulan yang sempurna. Tetapi setidaknya gambaran tadi memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk memahami konsep mekanisme dari ayunan serve tersebut.
Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat.